Selamat datang di Kota Medan. Di kota ini ada sebuah kawasan wisata ke beberapa negara hanya dengan mengunjungi Kota Medan saja. Nah, di Wihara Maitreya ini seolah-olah Anda sedang berada di negeri Tiongkok. Desain dan arsitekturnya sangat menarik bagi Anda yang suka selfie dan foto. Setelah dari Tiongkok, Anda bisa berkunjung ke Kuil Sri Mariamman. Kuil yang berusia ratusan tahun ini punya cita rasa India yang sangat kental sehingga seperti berada di India. Selain kuil, terdapat juga gereja Anna Velankani yang tampak dari luar mirip dengan bangunan ibadah umat Hindu. Namun ternyata bangunan ini berfungsi sebagai rumah ibadat bagi umat Katolik keturunan Tamil India. Sobat penyintas, satu lagi ikon kota Medan yang sangat populer yaitu Masjid Raya Al-Masyun. Arsitektur Timur Tengah, India dan Spanyol menyatu pada bangunan yang sudah berusia 1 abad lebih ini. Biasanya sebelum pandemi COVID-19, selama bulan Ramadan, Masjid Al-Masyun ramai dengan para pedagang penjual takjil untuk berbuka puasa. Bahkan, para jamaah yang berkunjung dapat menikmati sajian bubur podas khas Melayu yang dibagikan secara gratis selama Ramadan. Antrian tuh, antriannya panjang sekali. Ibu-ibu masih semangat dong antri? Wah, semangat. Masih semangat dong antri? Wow, semangat sekali emang. Kalau ada yang gratis biasanya semangat ya. Bagi pelancong yang menyukai wisata air bisa datang ke kolam pemandian umum Bahdamanik. Di sini kita dapat menikmati fasilitas dan wahana yang mumpuni bersama keluarga. Kolam pemandian ini terletak di Kabupaten Simalungun yang berjarak sekitar 20 km dari kota Pemantang Siantar. Bahdamanik selalu ramai dengan pengunjung dari berbagai daerah yang ingin menikmati wisata air. Pemandian alam di Kabupaten Simalungun ini terkenal dengan airnya yang segar dan berwarna kehijauan, serta suasana alam serta pepohonan yang asri. Dengan harga tiket hanya Rp3.000, pengunjung bebas menikmati kesejukan dari sumber mata air Bahdamanik. Air kolamnya hanya setinggi 1 meter. Bagi yang ingin menikmati kucuran air, bisa mendekati air terjun kecil ini untuk melengkapi sensasi bermain air. Sobat penyintas, bekerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun dalam menjalankan kegiatan itu, sudah seharusnya tetap waspada akan potensi kecelakaan kerja. Seperti kasus kebakaran pabrik korek api gas yang terjadi di Binjai, Sumatera Utara ini. Menurut info yang kita terima, itu ledakan dari bagian belakang, Mbak. Baik, sudah ada informasi terkait penyebab ledakan ataupun yang kemudian menyebabkan kebakaran, Pak Yani? Untuk informasi itu mungkin kita menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. Sebuah kebakaran terjadi di tempat perakitan korek api di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Musibah yang terjadi pada bulan Juni tahun 2019 ini mengakibatkan 30 korban jiwa, 4 diantaranya masih anak-anak. Kebakaran diduga berawal saat salah seorang karyawan mencoba menyalakan sebuah korek api gas. Namun korek api itu tiba-tiba meledak dan menyambar korek api yang lainnya. Karena posisi karyawan yang berada di belakang rumah, serta kondisi pintu dan jendela tidak dapat dibuka, membuat korban tidak bisa keluar menyelamatkan diri. 4 orang berhasil selamat dari kebakaran tragis itu. Salah satunya adalah Devi Novitasari. Ia menuturkan saat itu menyempatkan diri pulang ke rumah saat jam istirahat. Waktu jam istirahat, Pak. Jadi itu kejadian pada saat jam istirahat? Iya. Kenapa nggak banyak yang keluar? Nggak tahu, karena cuman kalau pulang istirahat cuman saya gitu. Karena rumahnya kan nggak jauh dari pabrik gitu. Waktu istirahat yang berlangsung selama setengah jam dimanfaatkan Devi untuk pulang. Peristiwa kebakaran tempatnya bekerja baru diketahuinya beberapa saat setelah api membesar. Istirahatnya biasanya dari jam 12 sampai jam setengah 1. 12 sampai setengah 1. Jadi Anda memang pulang pada saat itu. Nah, ketika Anda pulang, ini meledak. Nggak ngerti gitu, tahu-tahu dengar kabar bahwasannya udah terbakar gitu. Oh, Anda nggak lihat? Enggak.
Jadi baru terbakar, baru saya lari lihat Oke, ke pada pabrik. saat Anda ke sana seperti apa kejadian? Kejadiannya. Ya, kelihatannya seperti apa? Ya udah terbakar gitu, udah api pun udah membesar. Menurut pengakuan Devi, ada beberapa pegawai yang saat istirahat sering dikunjungi anak mereka. Hal inilah yang membuat 4 orang anak menjadi korban kebakaran ini. Nggak boleh sebenarnya. Ada aturan yang tidak boleh. Ada, nggak boleh. Kok bisa masuk? Karena kan mereka jam istirahat nih, pingin ngeliat ibunya gitu. Nanti mereka keluar lagi. Gimana? Waktu jam istirahat kan, si anak-anak tadi kan ada yang sekolah. Jadi bisa jumpain ibunya gitu. Kebijakan dari perusahaan tidak memperbolehkan karyawan untuk membawa anak. Namun peraturan ini sering diabaikan oleh karyawan yang kebanyakan adalah seorang ibu. Enggak ya, sebenarnya nggak boleh. Udah diperingatin juga nggak boleh. Novita baru mengetahui ada beberapa rekannya yang selamat dari kejadian kebakaran itu. Dirinya sempat melihat 2 orang temannya di luar lokasi kebakaran. Waktu kejadian sekarang? udah kebakaran, baru nggak lama kemudian baru nampak mereka keluar juga gitu. Selama 7 tahun bekerja di perusahaan korek api gas itu, Devi menuturkan sering terjadi insiden kebakaran kecil. Bahkan dirinya pernah mengalami insiden kecil itu. Ya paling apinya agak membesar, jadi kena di tangan, jadi jatuhkan ke lantai. Insiden korek api terbakar biasanya disebabkan ketika pemasangan nozzle yang kendur, sehingga gas keluar dan menyebabkan kebakaran. Mungkin pemasangan nozzle-nya kurang kencang gitu. Pemasangan apanya? Pemasangan nozzle-nya. Nozzle tuh apa yang buat cekrek itunya gasnya? Yang untuk masukkan gasnya. Oh, gasnya nggak kuat. Jadi dia keluar. Iya. Kebakaran yang merenggut banyak korban jiwa dari sahabat Devi membuat ia mengalami depresi hingga mengalami keguguran. Ya, gimana ya? Depresi, kehilangan teman banyak banget. Ya. Pikiran. Karena sehari-hari saya bercanda dengan mereka. Tidak hanya Devi yang kehilangan rekan sesama pekerja di pabrik korek api ini. Kenyataan pahit harus diterima Rusmanto, seorang ayah yang istri dan kedua anaknya menjadi korban kebakaran. Rasa kehilangannya hanya bisa ditumpahkan dengan memeluk bantal dan guling milik anak dan istrinya. Hal ini dilakukan untuk mengusir kerinduan terhadap keluarganya. Tiap hari Mas tidur dengan memeluk bantal ini? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Pernah dimimpiin nggak, Mas? Sekali sama istri. Sama istri? Sama istri. Apa yang... Cuman bentar dia jumpa. Bang, kalau bisa baca Al-Quran, dia bilang. Baca Al-Quran? Alhamdulillah, saya bacakan apa yang saya bisa. Mudah-mudahan dia udah tenang di sana. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah kejadian kebakaran itu, Rusmanto mengaku belum dapat lepas dari trauma akibat kehilangan anak dan istrinya. Artinya Bapak sekarang masih tinggal di sana atau udah bekerja lagi atau gimana? Masih di rumah, Pak. Sendiri dong berarti? Sama mama saya. Karena rumah saya sama rumah mama saya kan jauh. Antara 6 jam sampai 7 jam. Jadi nggak saya kasih pulang dulu gitu, suruh nemenin Oh, saya jadi dulu. ibu nemenin Iya. masnya di sana. Kehilangan seseorang yang dikasihi merupakan kesedihan yang sangat mendalam dan sulit dilupakan. Keseharian bersama keluarga bisa saja terenggut karena kelalaian yang dilakukan. Tiada satu orang pun yang menginginkan sebuah musibah menimpa dirinya. Semoga dari pengalaman ini dapat diambil hikmah agar lebih memperhatikan keselamatan dalam lingkungan tempat Anda bekerja.